Halo anak-anak, mari kita lanjutkan materi transformasi geometrinya ya, yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Selanjutnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi dan contoh refleksi pada titik, garis, dan bangun datar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan refleksi pada titik, garis, dan bangun datar untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan transformasi geometri. Sebelum materi, saya mau nanya nih, kenapa sih tulisan ambulan di mobil ambulan itu harus dibalik? Yaps, kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulan itu jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Coba ada yang tahu nggak? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang akan dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminannya. Berikut, yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Misal, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama dulu ya, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang koordinat kartesius seperti ini ya. Kemudian, gambarkan titik A-nya. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak dari titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun pasti 2 satuan juga ya terhadap sumbu X. Sehingga, didapatlah koordinat bayangannya, yaitu A aksen negatif 3, negatif 2. Lanjut, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari titik A terhadap sumbu Y ini adalah 3 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y ini adalah 3 satuan juga. Sehingga koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang kayak gimana sih? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini. Jarak titik A terhadap garisnya bukan yang ini ya,
tapi harus tegak lurus terhadap garis. Jadi, jaraknya adalah yang ini. Di sini terlihat jaraknya adalah sebesar 2,5 dari diagonal petaknya. Sehingga, jarak bayangannya pun sama, yaitu 2,5 dari diagonal petaknya. Jadi, titik A aksennya adalah 2,-3. Terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X. Sehingga, arah garisnya seperti ini. Kita cerminkan titik A-nya terhadap garis, dapatlah bayangan titik A aksennya yaitu titik A aksen negatif 2,3. Sekarang mari kita membuat kesimpulan. Saat dicerminkan terhadap sumbu X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen negatif 3,-2. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen 3,2. Untuk pencerminan terhadap garis Y, sama dengan X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen 2,-3. Dan saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangan titik A negatif 3,2 yaitu titik A aksen negatif 2,3. Coba kalian perhatikan, antara titik awal dan bayangannya sudah terlihat belum hubungannya? Oke, untuk pencerminan terhadap sumbu X, di sini kita lihat bahwa ordinat atau nilai Y dari bayangannya itu adalah negatif dari titik awalnya kan? Sementara absis atau nilai X-nya itu sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Gimana ya? Iya betul, kebalikan dari sumbu X. Di sini justru absis dari bayangannya yang menjadi negatif. Sehingga kesimpulannya jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya menjadi negatif X, Y. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, gimana nih? Coba lihat, koordinat titik bayangannya untuk absis dan ordinatnya itu jadi bertukar ya. Yang awalnya titik X, Y, bayangannya akan menjadi Y, X. Dan untuk yang terakhir ini, mirip dengan garis Y sama dengan X, tapi tandanya jadi negatif. Sehingga, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Nah, kesimpulan ini bisa kalian gunakan untuk menentukan hasil pencerminan terhadap 4 garis ini, tanpa harus menggambarkannya di bidang koordinat kartesius. Lalu, gimana cara yang mencerminkan bangun datar? Sama aja kok dengan pencerminan titik. Kita tinggal mencerminkan semua titik sudut dari bangun datar yang akan kita cerminkan. Contoh, tentukan hasil pencerminan trapesium A, B, C, D terhadap sumbu X. Nah, kita ingat lagi, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sehingga, untuk titik A1,5, hasil pencerminannya menjadi 1, negatif 5. Jika kita gambarkan bidang kartesius, menjadi seperti ini. Kemudian, titik B 5,5, hasil pencerminannya menjadi 5, negatif 5. Gambarnya seperti ini. Titik C
7,2, hasil pencerminannya menjadi 7,-2. Titik C aksennya di sini. Terakhir, titik D 1,2, hasil pencerminannya adalah 1,-2. Posisinya ada di sini. Nah, kita hubungkan titik-titik sudutnya. Jadilah trapesium. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini bayangan dari trapesium ABCD yang dicerminkan terhadap sumbu X. Satu contoh lagi ya. Tentukanlah hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Titik E1,5 hasil pencerminannya yaitu E aksen negatif 5, negatif 1. Bayangannya di sini. Titik F 5,5 menjadi F aksen negatif 5, negatif 5. Kemudian titik G 5,3 menjadi G aksen negatif 3, negatif 5. Dan terakhir titik H 1,3 hasil pencerminannya yaitu H aksen negatif 3, negatif 1. Kita hubungkan keempat titik sudutnya. Jadilah persegi panjang E aksen, F aksen, G aksen, dan H aksen sebagai hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selesai deh. Jadi, kalian sudah mempelajari pencerminan terhadap 4 garis istimewa ini ya. Kalau kalian lupa sama rumusnya, kalian bisa mengerjakan pencerminan ini dengan cara menggambarkannya di bidang kartesius. Coba kalian simpulkan apa yang kalian pahami dari materi kali ini. Iya, jadi refleksi atau pencerminan itu merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan ini diantaranya yaitu: yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya.